Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Akila Selomita. Saya dari kelas 1 AD 3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi. Reproduksi berarti membuat kembali. Jadi sistem reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan. Sehingga reproduksi adalah organ-organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Reproduksi pada perempuan berpusat di ovarium. Pada wanita, ovarium berfungsi menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Pada seseorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum, dan hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kehamilan sekunder pada wanita, yaitu kulit menjadi lebih halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara dan pinggul semakin membesar. Alat reproduksi wanita. Alat reproduksi luar yaitu terdiri dari vulva, yaitu terdiri dari labia mayora, merupakan bagian luar dari bibir vagina yang tebal dilapisi lemak. Selanjutnya yaitu labia minora. Labia minora atau bibir kecil yaitu sepasang lipatan kulit pada vagina yang halus dan tipis dan tidak mengandung lemak. Selanjutnya klitoris, merupakan bagian vagina yang berbentuk tonjolan kecil. Selanjutnya orificium urethrae, muara saluran kencing yang letaknya tepat di bawah organ klitoris. Selanjutnya himen, di bagian bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuk ke vagina yang terdapat himen yang dikenal dengan nama selaput darah. Kedua yaitu alat reproduksi dalam, yaitu ovarium atau indung telur, yaitu sepasang rongga perut dan fungsinya yaitu menghasilkan ovum, sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua fimbriae, silia lembut yang terletak di pangkal ovarium yang berfungsi menangkap ovum dari ovarium. Selanjutnya infun dubium, yaitu tuba, ujung oviduk yang berbentuk corong, fungsinya menampung ovum yang ditangkap fimbriae. Selanjutnya itu tuba fallopi atau oviduk, jumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan uterus, fungsi yaitu tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya uterus atau rahim, rongga tempat pertumbuhan embrio tersusun atas 3 lapisan, perimetrium, myometrium, dan endometrium. Selanjutnya yaitu vagina, sebuah lubang yang berlapis otot yang membujur ke belakang dan atas. Dinding vagina menghasilkan kelenjar Bartolini, yaitu menghasilkan lendir yang mempermudah pada saat melahirkan. Selanjutnya yaitu proses pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam indung telur atau ovarium. Baiklah, ini tahapan oogenesis. Oogenium, oosit primer atau calon sel telur, oosit sekunder, dan badan kutub primer atau polosit primer. Oosit sekunder dipisahkan dari folikel graft, folikel masak yang memproduksi estrogen. Estrogen merangsang hypofisis memproduksi LH. LH merangsang terjadinya ovulasi. Oosit sekunder membelah menjadi ootit dan badan kutub sekunder. Pada akhirnya terbentuklah satu ootit, sel telur, dan 3 badan kutub sekunder. Selanjutnya itu ovulasi. Ovulasi merupakan proses pelepasan telur yang telah matang tersebut dari dalam rahim untuk kemudian berjalan menuju tuba fallopi untuk dibuahi. Proses ini biasanya terjadi 16 hari setelah hari pertama siklus menstruasi atau 14 hari sebelum haid berikutnya. Proses ovulasi. Proses ovulasi dimulai dari dilepaskannya sebuah hormon dari dalam otak yang disebut dengan luteinizing hormone atau LH. Kadar hormon ini meningkat secara drastis di dalam darah dan urin sesaat sebelum ovulasi. LH memicu pelepasan sel telur yang telah matang dari dalam ovarium yang kemudian bergerak menuju tuba fallopi untuk dibuahi. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan mati dan luruh bersama dengan dinding rahim pada awal siklus menstruasi. Baiklah, ini gambarnya. Selanjutnya yaitu menstruasi. Proses menstruasi adalah peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan terjadinya perdarahan. Siklus haid yang normal berkisar antara 25
28 sampai 29 hari. Ada beberapa perempuan yang masa siklusnya berlangsung dari 20 sampai 35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25 sampai 35 hari dan sekitar 10 sampai 15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Fase menstruasi. Fase menstruasi, pada fase ini dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda. Terkadang terdapat juga gumpalan-gumpalan darah dalam proses tersebut. Fase ini berlangsung selama 3 sampai dengan 4 hari. 2. Fase pasca menstruasi. Selama kurang lebih 4 hari, luka akibat peluruhan dinding rahim tersebut akan sembuh secara perlahan. Yang ketiga, fase proliferasi atau praovulasi. Fase ini terjadi setelah penyembuhan berhasil. Pada fase ini, dinding rahim mengalami penebalan dengan tebal kurang lebih 3,5 mm. Fase ini berlangsung dari hari 5 sampai dengan hari ke-14. Pada fase ini, leher rahim akan mengeluarkan lendir yang bersifat basah untuk menetralkan sifat asam folat yang dihasilkan oleh vagina. Penetralan ini terjadi untuk memperpanjang hidup sperma sehingga pembuahan lebih mudah terjadi. Yang keempat, fase sekresi atau ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14 atau yang dikenal dengan masa subur. Pada fase ini, sel endometrium mengeluarkan glikogen dan kapur yang nantinya digunakan sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah dibuahi. Pada fase ini, ovum dimatangkan dan siap untuk dibuahi. Selanjutnya, fase pasca ovulasi. Jika ovum tidak dibuahi, maka hormon progesteron dan hormon estrogen mengalami kemunduran sehingga fase menstruasi terjadi kembali. Fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses peleburan gamet-gamet haploid, yaitu sel sperma dan sel ovum yang sudah matang untuk membentuk zigot haploid. Tempat terjadinya fertilisasi umumnya di 1/3 tuba fallopi atau ovidut, bisa juga di luar ovidut. Fertilisasi in vitro. Dalam perjalanan menuju uterus, zigot akan mengalami pembelahan. Tahapan proses fertilisasi. Yang pertama yaitu begitu lepas dari ovarium, oosit akan bergerak menuju ovidut dengan bantuan epitel bersilia. Setelah sperma diejakulasi, sperma bergerak dari serviks, leher rahim, uterus hingga tiba di ovidut atau tuba fallopi. Dibutuhkan waktu 14 sampai 72 jam bagi sperma untuk membuahi oosit. Keluarnya oosit disebabkan oleh luteinizing hormon atau LH yang disekresikan oleh hipofisis. Hipofisis terangsang oleh estrogen yang diproduksi sel-sel folikel. Kapasitasi spermatozoa di ovidus adalah masa penyesuaian dalam saluran reproduksi wanita di mana terjadi pelepasan selubung glicoprotein dan protein-protein plasma semen yang membungkus akrosom yang berlangsung kira-kira 7 jam pada manusia. Selain itu, spermatozoa diberi nutrisi dan pembelahan zigot ini menghasilkan 32 sel yang bentuknya sama dan seperti buah arbei yang disebut morula. Pembelahan morula menghasilkan blastosit dan fasenya disebut blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit dan fasenya disebut blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Implantasi ini dapat menyebabkan kehamilan. Yang kedua yaitu gestasi, kehamilan. Kehamilan adalah proses berkembangnya embrio di dalam uterus setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pada saat terjadinya implantasi, embrio akan merangsang kelenjar-kelenjar dalam dinding uterus untuk memproduksi hormon HCG, human chorionic gonadotropin. Adanya HCG di dalam urin dapat dipakai sebagai indikator dalam uji kehamilan. Secara umum, proses kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, blastula akan berkembang menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm, lapisan dalam, lapisan mesoderm, lapisan tengah, dan lapisan ektoderm, lapisan luar. Proses terbentuknya ketiga lapisan ini dinamakan gastrulasi, yaitu lapisan endoderm akan membentuk organ-organ pernapasan dan pencernaan. Yang kedua, lapisan mesoderm
akan membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. Yang ketiga, lapisan ectoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, hidung, dan lapisan epidermis belas tulang yang telah mengalami organogenesis. Ini yang dikenal dengan sebut embrio atau janin. Yang ketiga yaitu persalinan. Terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Proses persalinan yaitu pembukaan serviks, pengeluaran bayi, dan pelepasan plasenta. Hormon yang membantu relaksin, estrogen, oksitosin, dan prostaglandin. Selanjutnya ASI, air susu ibu. Bayi baru lahir hingga umur 6 bulan lebih hanya diberi ASI eksklusif karena yang pertama, saat baru belajar menyusui, isapan bayi merangsang keluarnya air susu. Yang kedua, ASI steril, mudah dicerna bayi dan mengandung antibodi. Yang ketiga, ASI yang pertama keluar mengandung zat kekebalan. Yang keempat, mempercepat pengurangan bobot badan ibu setelah melahirkan. Yang kelima, menambah ikatan emosi antara ibu dan anak. Yang keenam, salah satu pencegah kehamilan. Karena memberi ASI eksklusif akan mengalami keterlambatan datang bulan sehingga tidak akan hamil selama masa 6 bulan setelah melahirkan. Semakin sering seseorang ibu menyusui, maka semakin berkurang untuk terjadinya ovulasi atau tidak akan hamil. Yang ketujuh yaitu untuk menghemat pengeluaran. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.